Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Omi ya. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani, serta senantiasa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal ibadah kepadanya. Untuk selanjutnya seperti biasa di channel ini kita ngobrol bareng ya Mi ya. Ya sesuai dengan permintaan sih sebenarnya, tapi untuk kali ini belum ada komentar yang masuk yang meminta penjelasan, ya kita ngobrol saja Mi. Nah, untuk bahannya mungkin Umi sudah menyiapkan yang ada kaitannya dengan pembahasan, atau ya mungkin pembahasan baru juga nggak masalah ya. Semoga Abi bisa menjelaskannya, dan sekalian pertanyaannya juga yang mungkin Umi pengen tahu gitu, supaya sekalian bukan hanya bikin konten tapi kita juga bisa mengambil manfaat baik secara pribadi kita Mi, dan juga bisa memanfaatkannya untuk orang lain. Itu tujuan kita bikin konten ini. Ya silakan Mi untuk penjelasan Ya, atau pertanyaannya. Gini Bi, pernikahan kita kan sudah hampir 18 tahun ya Bi. Iya udah menginjak 18 iya, tahun menginjak ya. Tinggal 1 18 bulan tahun, lagi gitu. Nah, dan waktu yang sudah cukup lama dalam rumah tangga, bagaimana agar bisa tetap sakinah mawadah warahmah gitu Bi? Ya memang Iya. jadi bagaimana agar tetap sakinah mawadah Mawadah warahmah. Ya memang sebenarnya sulit ya Mi ya, di usia pernikahan yang sudah hampir seperempat abad gitu loh, untuk bisa mempertahankan yang namanya sakinah mawadah warahmah. Apalagi seperti yang disampaikan di video yang lalu teman-teman, ya rumah tangga kita pertama beda usia ya, jauh, terus juga kita hampir tanpa dilandasi ya cinta kayak gitu, karena memang pertemuannya juga dipertemukan oleh orang lain ya. Jadi untuk bisa sakinah mawadah warahmah itu memang butuh perjuangan. Nah, menjawab pertanyaan Umi tadi ya, mungkin ya itu salah satu usaha ya. Nah, ketika kita tidak punya kemauan ya, artinya jangankan untuk mewujudkan sakinah mawadah warahmah, ya keinginannya juga tidak ada gitu loh. Nah, untuk menjawab itu Mi, mungkin Umi harus tahu dulu apa itu sakinah ya, supaya kita bisa mewujudkannya. Karena kalau misalkan kitanya tidak tahu samawa itu apa, sekarang kan sering disingkat ya samawa, sakinah mawadah warahmah. Jadi sakinah itu ketenangan Mi, artinya tenang. Berarti bagaimana ketika kita mau berumah tangga atau sudah berumah tangga, hidup yang tadinya kurang tenang jadi tenang gitu kan. Nah, berarti yang jadi pertanyaan Umi, bagaimana setelah rumah tangga sekian tahun, bahkan bisa selamanya, hidup semakin tenang kan gitu ya Mi ya tujuannya. Terus yang keduanya tadi apa? Mawadah ya. Mawadah itu artinya saling mencintai gitu. Saling mencintai berarti bagaimana ya agar rumah tangga kita tetap bisa menjaga saling mencintai, saling menyayangi. Itu kan yang paling penting. Dan yang ketiganya tadi warahmah, artinya ya saling menyayangi. Nah, itu adalah 3 unsur yang memang jadi tujuan utama Mi dalam berumah tangga. Nah, ketika kita salah niat di awal, ya jangankan bisa sakinah mawadah warahmah, ya yang ada berantakan saja. Bukan ketenangan, malah sebaliknya mungkin malah ketegangan gitu loh, sebaliknya dari ketenangan. Nah, bagaimana agar kita bisa tenang dalam rumah tangga ya, kita juga tahu ya Mi, Umi tahu arti berumah tangga secara bahasa kirata, dikira-kira tapi nyata gitu dalam bahasa Sunda. Rumah tangga loh, rumah tangga itu artinya kita harus menumbuhkan ketenangan kan, pertanyaannya dari sakinah ya. Ketenangan untuk lingkungan keluarga ya. Keluarga itu kan bisa anak suami istri,
terus anak, terus mungkin yang menyatu dengan orang tua, mungkin mertua atau ibu kita. Kalau misalkan ada saudara yang ikut, itu saudara, pokoknya di lingkungan rumah itu harus timbul ketenangan. Nah itu yang harus diusahakan, harus diciptakan. Nah ketika malah sebaliknya, berarti ada sesuatu yang salah, dan itu yang harus kita cari permasalahannya, bukan lari dari masalah ya. Jadi harus diselesaikan itu permasalahan. Artinya kita harus mencari solusi ya, agar ketenangan bisa tercapai sesuai dengan tujuan dari rumah tangga itu. Makanya kita sering ya melihat ada yang ya di dalam rumah tangga timbul pertengkaran. Bukan hanya pihak suami istri, misalkan ada juga yang tinggal sama orang tua bertengkar dengan mertua, bertengkar dengan orang tua. Karena memang tadi juga tidak memahami apa itu sakinah, hanya dengar-dengar tapi tidak paham juga tapi tidak mau mengamalkannya. Nah seperti itu. Nah sekarang yang harus menjadi koreksi kita yang menjalani rumah tangga, apakah sudah tenang kita dengan rumah tangga ini, ya gitu kan. Kalau tidak tenang berarti kita harus mencari solusi ya, bagaimana pemecahan permasalahannya agar kita mencari mendapatkan ketenangan gitu. Karena memang kalau misalkan kita tidak tenang ya berarti ada masalah dalam rumah tangga. Karena seharusnya itu tadi sakinah. Ya kalau misalkan masih bujang, kalau misalkan Abi masih sendiri, Umi masih sendiri, wajarlah kalau misalkan melihat secara biologis tidak tersalurkan, terus melihat orang lain. Nah kan kalau dengan sudah menikah itu kan bisa menundukkan penglihatan mata ya. Kalau masih jelalatan itu jangankan boro-boro sakinah gitu kan. Makanya di awal gitu, misalkan si suami masih jelalatan lihat yang bukan muhrimnya ya, wanita di luaran. Nah itu harus jadi harus jadi bahan pemikiran. Artinya bagaimana supaya suami tenang di rumah gitu kan, sakinah tadi. Atau sebaliknya istri bagaimana supaya tenang di rumah. Banyak yang justru mencari pelarian dari rumah tangga itu. Misalkan dengan lari ke hiburan, dengan lari misalkan ada lagi yang lebih parah, lari misalkan ke pil atau will. Ya itu wanita idaman lain atau pria idaman lain. Itu yang bahaya. Itu timbulnya itu karena apa? Karena memang tidak tenang di dalam rumah tangganya. Itu awal-awalnya. Nah, ketika terjadi semacam itu ya, nauzubillah ya, kita jangan sampai ya ada terjadi seperti itu ya, harusnya apa harusnya itu mencari apa, mencari penyebabnya. Kan nggak mungkin kan ada asap nggak ada api, nggak mungkin kan tiba-tiba misalkan suami nggak betah atau istri nggak betah kalau misalkan tidak ada permasalahan di awal. Kan tadinya juga makanya menyatu itu kan mungkin saling cinta, bahkan janji-janji gombal, mungkin seperti itu kan. Untuk anak-anak muda kita kan nggak ngalamin seperti itu ya. Nah, makanya terjadi pernikahan. Lantas kenapa misalkan setelah nikah kok jadi lain gitu loh, berarti ada masalah gitu. Nah itu ketenangan. Nah bagaimana caranya, mungkin kan gitu ya, gitu kan, bagaimana caranya supaya tenang ya, seperti tadi. Pertama di dalam pernikahannya juga seperti yang disampaikan di video lalu ya, dari mulai pranikah, ketika kita sedang nikah, dan pasca pernikahan juga harus memang sesuai dengan niat awal ya. Niat awal misalkan ingin mendapatkan ketenangan, ingin tenang dalam beribadah. Kalau misalkan niatnya saja sudah nggak benar ya boro-boro sakinah gitu. Jadi niat itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kita capai. Nah seperti itu ya. Nah jadi sakinah karena memang seperti di rumah kan, baiti janati kata Nabi. Rumahku, padahal rumah Rasulullah banyak dikisahkan bahwa rumah Rasulullah itu tidak semewah rumah-rumah sekarang. Bahkan ada kisah yang menyatakan bahwa untuk alasnya saja kan dari pelepah daun kurma. Artinya sederhana, bukan nggak mampu beliau itu ya, bukan miskin, tapi hidup sederhana, memberikan contoh ke umatnya ya. Tapi ternyata bisa mengatakan bahwa baiti janati gitu, rumahku surgaku, artinya ya tenang ya. Makanya ya untuk berumah tangga itu harusnya ya mencontoh rumah tangga Rasulullah. Oke lah seperti kita misalkan berbeda usia, kan Rasulullah tidak ada masalah dengan yang beda usia
Ini enggak? Ini ambil contoh beda usia. Seperti dengan Siti Aisyah, jauh bedanya. Nggak ada masalah. Atau Rasulullah lebih, misalkan ada yang nikah sebaliknya misalkan. Semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu loh. Semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nggak ada masalah sebenarnya. Misalkan ada sebaliknya. Kita kan beda usianya. Umi yang lebih muda, Abi yang lebih tua. Berarti kita melihat contoh dari contoh Rasulullah, yaitu dari dengan Siti Aisyah. Misalkan terbalik sebaliknya, apa namanya, ketika kita sebaliknya, misalkan Abi yang lebih muda, Umi yang lebih tua, kan ada dicontohkan dengan Siti Khadijah kan gitu. Semuanya udah ada contoh, jadi teman-teman. Jadi ketika kita mencontoh Rasulullah di dalam rumah tangga, insya Allah nggak ada masalah sebenarnya. Yang salah itu kita kalau di dalam rumah tangga awal kita ingin apa namanya, ingin ya nyuna, tapi nyatanya kita tidak mencontoh Rasulullah seperti itu ya. Oke. Terus yang kedua, mawadah, saling cinta. Nah cinta ini kita harus paham, cinta tidak mungkin lah di dalam rumah tangga yang udah belasan tahun, udah nenek-nenek, kakek-kakek ngurus-ngurus cinta. Nah cinta di sini bukan cinta seperti anak muda. Bukan cinta karena apa. Nah itu mah gombalan. Cinta yang sebenarnya adalah lebih ke cinta saati, lebih ke cinta sayangi. Kan cinta itu ada macam-macam, ada disebut cinta birahi. Nah, cinta birahi itu ya seperti cintanya hewan yang melulu hanya menyalurkan syahwat, nafsu. Nah kalau cinta taati, ya dia mencintai karena semata-mata untuk mewujudkan taatnya ke atiullah wa ati rasul. Taat ke Allah dan juga taat ke Rasul. Jadi tidak memikirkan cinta secara duniawi. Yang penting sudah apa sesuai dengan perintah Rasul, ya sesuai dengan perintah Al-Quran, ya udah dijalankan, tidak banyak pertanyaan gitu loh. Ya misalkan perintah menikah, bukan masalah cinta. Ini saya harus mencintai secara fisik, misalkan yang seperti cinta-cinta anak muda seperti itu bakalan habis, bakalan pudar gitu kan. Coba kita udah mikir-mikir gak cinta seperti itu? Enggak lah, malu ngobrol-ngobrolnya juga gitu kan. Nah kalau masih muda sih ya seharusnya sih Rasulullah kan tetap ke istrinya juga, istri beliau yang muda ya Humairah, artinya ya wajah yang kemerah-merahan, artinya selalu memanja istrinya. Itu Rasulullah, ya seharusnya kita juga seperti itu sih gitu kan, untuk memberikan contoh ke anak-anak ya seperti itu. Apa yang keduanya ya mawadah. Nah dalam mawadah itu lebih ke cinta taati, ya cinta sayangi, artinya mewujudkan cinta untuk saling menyayangi, mewujudkan cinta untuk saling mentaati. Taat artinya suami istri misalkan taat ke suaminya. Terus secara ibadah misalkan secara agama kita sama-sama mewujudkan cinta untuk saling meningkatkan rasa taat kita ke Allah, dan ya seperti itu. Jadi ya kalau kita salah niat ya tetap tidak akan terwujud. Ya caranya seperti apa? Caranya ya kita seperti yang sering insya Allah kita lakukan, sering ibadah bareng-bareng, zikir bareng-bareng kan. Ya sudah hilanglah pikiran yang lain-lain ketika kita sering berzikir bareng-bareng, berjamaah bareng-bareng. Hanya satu tujuan, mencari mardotillah, ridho Allah. Nah insya Allah ya ketika kita meninggal secara fisik ya jasad oke lah meninggal. Nah kalau misalkan udah cinta seperti itu di akhirat bakal dipertemukan lagi, dan insya Allah istrinya bakal jadi adikan, walaupun di dalam kisah-kisah ya. Jadi satu suami itu kadang ada yang kisahnya diberi 100. Ya gak perlu cemburu karena memang di sana gak ada cemburu. Gitu kan. Justru istrinya itu bakal jadi ratunya, artinya ya yang memimpin para bidadari itu gitu kan. Nah seperti itu. Nah insya Allah bakal bersatu. Kurang sehat teman-teman ya. Ya tapi demi konten ya nggak masalah ya Mi ya. Oke terus mawadah ya warohmah. Nah ini yang harus kita tanamkan, cinta secara fisik oke lah. Nah misalkan bicara masalah fisiknya, cinta dulu mawadah Mi. Bagaimana supaya bisa bertahan? Kita udah 18 tahun dan mungkin sebentar 19 dan seterusnya kalau kita panjang usia ya Mi ya. Nah bagaimana sih? Nah caranya tetap kita misalkan ya wajar lah kalau misalkan merawat. Nah untuk mewujudkan cinta suami, cinta istri ya salah satunya adalah merawat badan itu Mi.
Ya penting itu. Dalam artian merawat badan sesuai dengan selera suami, selera istri. Bukan selera orang lain yang jadi masalah. Justru dalam perawatan itu berdandan ketika ingin ke pasar. Berarti demi tukang sayur, tukang asin, bukan demi suami. Atau pergi mentang-mentang mau mengaji. Dandanannya menor. Ya mau pengajian. Berarti demi ustadz puruknya. Atau demi siapa lagi teman-teman. Ya bukan demi suami. Jadi dandan itu bukan selera orang lain yang dipikirkannya. Tapi bagaimana kemauan suami. Misalkan Abi contoh lebih suka yang dandanan yang ya islami lah, ya berjilbab terus berpakaian yang longgar ya, berarti kan itu kesukaannya itu, karena selera itu beda-beda. Kalau Abi jelas lah mungkin ya seleranya lebih diarahkan ke yang sesuai dengan aturan agama ya gitu, karena memang banyak sekarang kan yang pakaiannya katanya hijrah itu, atasnya saya dikerudung, tapi berpakaian seolah-olah tidak berpakaian. Artinya ya kalau kaku tubuhnya masih kelihatan, malah lebih ketat. Malu sebenarnya, bukan hijrah itu. Bahkan dikatakan itu adalah sesuatu yang berpakaian, tapi sebenarnya tidak berpakaian. Nah, dalam berdandan juga untuk mewujudkan cinta itu ya salah satunya adalah dengan bertanya ke pasangan kita, karena di sini dalam rumah tangga bukan untuk menyenangkan penglihatan orang lain. Ya bukan untuk dia. Sebenarnya apa sih kesukaan suami atau istri? Sebenarnya bagaimana sih misalkan kesukaannya? Itulah yang harus berarti ketika suami mau datang, berarti dandannya yang disukai suami. Itu kan hal yang wajar. Nah, kalau ingin mewujudkan tadi mempertahankan itu. Terus sakinah, mawadah ya, mawadah udah saling cinta. Nah, salah satunya adalah itu. Tapi kita lebih ke cinta sayangi dan cinta taati. Artinya bagaimana mewujudkan cinta itu untuk lebih menanamkan yang ketiganya, yaitu warohmah. Artinya saling sayang. Nah banyak kan nenek-nenek, kakek-kakek yang masih bersatu. Apakah dia cinta yang awal? Nggak mungkin kan? Ya, tapi saling saling merawat, saling saling memperhatikan. Ya, itulah cinta sayangi. Kalau cinta sayangi, tapi Umi harus paham. Ketika misalkan Abi misalkan kadang-kadang membentak, tapi membentak dalam arti sayang. Contoh, Umi misalkan tidak berpakaian yang yang sesuai dengan agama, itu kan patokannya lah harus itu, aturan agama. Tiba-tiba Abi sampai membentak misalkan karena itu apakah itu bukan karena sayang atau itu sayang? Justru sebaliknya, karena saking takutnya istri dibakar api neraka. Artinya dibentak. Nah itu bentakan itulah. Jadi tidak selalu misalkan yang sayang itu mewujudkan wujud sayangnya itu dengan bentuk belayan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya. Kadang-kadang mewujudkan sayang itu dengan membimbing. Misalkan contoh. Apakah bisa dibilang sayang, dikatakan sayang seorang suami yang membiarkan istrinya gitu. Misalkan tanpa menutup aurat. Atau berdandan yang berlebihan seperti ya zaman sekarang kebanyakan, dan dilihat banyak orang dan merasa bangga ya suaminya. Apakah itu sayang? Justru itu bukan sayang, yang itu mah adalah seperti halnya kita memanjakan anak yang berlebihan seperti itu. Efeknya ya luar biasa, suami sendiri ya. Oke lah si istri nanti tinggal kan saya disetujui sama suami, kan suami yang bakal bahayanya. Istri kan tinggal turut. Permasalahannya di akhirat nanti kan tinggal suami yang ini, itu kan? Ya, karena sayang itu tidak selalu setiap permintaan Umi misalkan dikasih. Wah, misalkan Abi mah gak sayang. Justru karena sayang lah tidak dikasih. Seperti itu misalkan, contoh lah misalkan Umi mau berpakaian bikini, itu kan, misalkan itu kan, ya kan? Misalkan pengen ini. Terus sampai marah, terus nggak dikasih. Apakah nggak dikasihnya itu karena tidak sayang? Justru karena itulah sayang. Itu contoh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyayangi hambanya tidak selalu diberi. Itu, ya kan? Kadang-kadang justru, misalkan kita, kadang-kadang ketika menurut ilmu Allah bahwa ketika kita diberi sesuatu justru akan terjerumus ke dalam lembah dosa, justru Allah menariknya, itulah sayang. Contoh, misalkan anak kita misalkan minta
sesuatu yang aneh-aneh. Contoh lah misalkan yang membahayakan, misalkan motor gede atau ini. Tapi kelihatannya misalkan anak kita itu bakal menimbulkan hal-hal yang bahaya lah kalau misalkan diberi itu. Apakah dengan tidak memberinya itu kita tidak sayang? Enggak kan? Nah, tidak selalu yang sayang itu harus diberikan. Makanya ketika kita meminta ke Allah itu husnudzon teruslah, berbaik sangka. Ketika kita meminta ternyata tidak diberikan bahkan diganti dengan cara yang lain, itulah wujud sayangnya Allah. Itu loh. Nah, kita harus mewujudkan itu. Jadi saling menyayangi. Contoh, bagaimana mewujudkan saling menyayangi? Artinya ketika Abi misalkan, ya kan tidak selalu benar. Orang itu kan tempat lupa dan dosa ya. Misalkan Abi melakukan sesuatu yang salah menurut agama, salah menurut aturan Al-Quran dan Al-Hadis. Misalkan, ya karena saking sayangnya, misalkan Umi berani menegur walaupun suami gitu kan. Gitu kan? Nah, itu bukan berarti tidak sayang itu. Justru karena sayang atau sebaliknya. Nah, kan benar itu bukan milik suami doang kan. Ya, makanya kita diharuskan bisa saling menyayangi, saling menghargai. Nah, yang sulit itu adalah saling menghargai, saling menghormati. Yang paling banyak kita apa? Egois. Merasa ingin menang sendiri. Itu ya. Nah, itu yang paling sulit. Egois itu adalah biasanya itu sudah kebanyakan fitrah manusia. Pingin menang sendiri pada dasarnya manusia itu ya. Ya seperti itu milah penjelasannya ya. Jadi kita ringkaskan, jadi dari pertanyaan tadi, bagaimana sih mewujudkan mawadah warohmah, sakinah mawadah warohmah? Kalau kembali lagi ke niat kita, koreksi niat kita ketika mau berumah tangga. Ketika menemukan ternyata niatnya juga sudah salah, tinggal perbaharui niatnya dan kembali apa itu sakinah. Jadi ketika tidak tenang, cari permasalahan apa yang menyebabkan tidak tenang. Ketika tidak saling mencintai, cari penyebabnya dan pupuk kembali rasa cinta itu. Ketika tidak saling menyayangi, koreksi apa penyebabnya. Ketika sudah ditemukan, tinggal cari permasalahan dan pupuk rasa sayang masing-masing. Nah, ketika ternyata keegoisan, jangan malu untuk meminta maaf. Seperti itu, ya kan? Jangan maaf dirape hanya lebaran doang. Dosa tiap hari, tiap menit. Gitu ya. Baik, teman-teman, itulah sekilas ya tentang apa yang bisa kita sampaikan, dan alhamdulillah dengan kita tahadus minimal. Ya, dengan kita bisa bertahan selama 18 tahun walaupun rumah tangga kita ya terpaut jauh usia. Ya karena kita memang punya tujuan dari awal, bukan untuk seperti yang ini, bukan untuk hanya menyalurkan hasrat biologis saja, tapi lebih ke arah ingin mencapai mardotillah. Itu tujuan kita di dalam rumah tangga, dan sekuat tenaga mewujudkan itu. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini ketenangan alhamdulillah sudah kita dapat ini. Ya, artinya ya kita bahkan hampir sehari-hari Abi ada di rumah. Artinya tenang. Kalau Abi nggak tenang, setiap hari Abi mungkin kemana gitu. Walaupun nggak ada kerjaan, cari masalah di luar. Cari ya seolah-olah pingin keluar terus karena sudah tidak betah di rumah. Ya, artinya ketika Abi masih betah di rumah berarti tenang tinggal di rumah. Itu kan? Terus ya masih bisa mewujudkan yang kedua dan ketiga. Abi selalu membimbing sesuatu yang bisa mau arah kemana, ke mardotillah itu kan, artinya ya menyayangi. Walaupun cara Abi menyayangi kan tidak seperti itu, tidak seperti anak muda lah, panggil bebek dan lain sebagainya, nggak bisa, malu teman-teman gitu. Baik, sampai jumpa di lain video. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.